Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Astrenanta dengan NIM 2303020052. Sini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi hubungan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia merupakan aspek penting dalam sistem pemerintahan. Kemudian adapun dasar hukum, yang pertama itu ada Undang-Undang 1945 setelah amandemen, khususnya pada pasal 18A dan 18D. Kemudian yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah beserta dengan perubahannya. Kemudian yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian adapun prinsip hubungan kewenangannya, yang pertama itu ada desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Kemudian yang kedua ada dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Yang ketiga ada tugas pembantuan, yang dimana penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Kemudian adapun pembagian urusan pemerintahan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu urusan pemerintahan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada urusan pemerintahan absolut, yaitu sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat. Kemudian meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi moneter dan fiskal nasional dan agama. Kemudian ada urusan pemerintahan konkuren, di mana dibagi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian terbagi menjadi urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dan non pelayanan dasar. Kemudian urusan pilihan yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Kemudian yang ketiga ada urusan pemerintahan umum, di mana menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Adapun hubungan keuangan, yang pertama itu pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepala daerah dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Kemudian yang kedua itu ada daerah. Daerah memiliki sumber pendapatan sendiri, di mana pendapatan asli daerah, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan nyasar. Kemudian ada pengawasan dan pembinaan, di mana pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kedua ada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat melakukan pengawasan terhadap kabupaten atau kota. Yang ketiga itu ada mekanisme evaluasi kerja pemerintahan daerah. Kemudian tantangan dan hubungan kewenangan itu, yang pertama itu adanya tumpang tindih kewenangan, dan juga ada ego sektoral, kapasitas daerah yang belum merata, koordinasi yang belum optimal, dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Kemudian hubungan kewenangan ini terus mengalami dinamika seiring dengan perkembangan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Baiklah, adapun kesimpulannya yaitu hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia diatur secara sistematis untuk menciptakan pemerintah yang efektif, efisien, dan demokratis. Melalui prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, pembagian urusan pemerintah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan lebih dekat dengan rakyat serta sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Namun, dalam pelaksanaannya, hubungan ini menghadapi berbagai tantangan seperti tumpang tindih kewenangan, ego sektoral, hingga ketimpangan kapasitas daerah. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat, pembinaan yang berkelanjutan, serta harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah dengan pengelolaan kewenangan yang tepat dan berimbang. Tujuan utama itu peningkatan kesejahteraan rakyat dan kualitas pelayanan publik dapat tercapai secara optimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.